malu kalau terakhir miskin, tapi lebih malu lah kamu kalau ilmunya sedikit. Loh, faktanya dihina enggak sih? Mbak Banyak Tita? yang dihina. Banyak yang menghina. Ya. Di sini tuh udah banyak barang-barang yang dibawa kayak jualan pentol, nasi goreng, ya. Seorang Tita Sylvia keterima di JW Marriott Surabaya. Mohon maaf ya, Ya Pak, enggak apa-apa. omsetnya. Kalau rame bisa sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur. Malam hari ini kita akan coba membuat konten dengan konsep yang sedikit berbeda. Ada salah satu mahasiswa kami yang setiap malamnya jualan salah satu lokal food yang ada di Banyuwangi, yaitu tahu walik. Nah, jadi paginya dia kuliah dan sore sampai tengah malam dia bekerja jualan tahu walik. Nah, dari kerja itu dia akhirnya mencoba untuk menghidupi keluarganya, cewek ya, dan di samping menghidupi keluarganya dia menabung untuk membayar UKT atau SPP-nya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ikuti terus ya. Nah, memang di samping saya ingin coba lebih dekat, lebih mengenal dari sosok mahasiswiku satu ini, saya juga terus terang sebenarnya pengen tahu waliknya sih. Karena menurut saya sih salah satu tahu walik terenak yang ada di Banyuwangi, tepatnya di daerah kota sebelum Taman Belambangan. Nah, nanti coba kita akan banyak mengenal dengan dia. Nah, teknisnya saya coba akan memakai masker ini. Nah, di saat memakai masker saya coba akan beli sambil jalan aja bro ya. Jalan. Nah, saya akan coba beli memakai masker. Apakah pada akhirnya dia mengenali sebelum saya membuka masker, ataukah saya harus sampai ke muka masker? Nanti pura-pura beli aja gitu. Pura-pura beli ya. Bukan pura-pura, memang beli. Biasa dapat kan. Iya. Setelah tikungan ini lokasinya sebelah kanan, bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak buka bro. Di sini harusnya. Nggak buka. Gimana yo? Oh, tak WA nih sih. Atau mungkin pindah ya bro ya? Mungkin. Ini. Oh ini. Ah itu mahasiswaku bro. Ah itu barusan ternyata pindah ternyata. Saya kita berhenti dulu. Dulur, ternyata lokasinya itu pindah. Jadi biasanya itu di sebelah kanan jalan. Ternyata sekarang itu lokasinya pindah di sebelah kiri, dan mahasiswa saya ada. Misi pertama adalah kita akan beli tahu walik. Apakah mahasiswi saya ini mengenali atau tidak? Yang kedua adalah coba biasanya jualannya sampai malam jam 10 malam ya. Coba kita minta izin waktunya ke ibunya. Biasanya jualan sama ibunya. Dan dia sendiri apakah berkenan apabila jam 10 malam itu kita silaturahmi ke rumahnya, sekaligus saya pengen mengulik lebih dalam terkait dengan motivasi hidupnya. Jadi teknisnya sepertinya jarak parkir mobilnya terlalu jauh lor, sehingga nanti Dika juga akan keluar, tetapi membawa kamera sebisa mungkin, tapi jangan kelihatan bro. Udah bro, udah. Tahu waliknya ada mbak?
Siapa ini? Oh mas. Hah? Ada Mbak? Itu mana itu? Langsung tahu, langsung tahu. Hah? Ini apa? Beli 2 bungkus Mbak. Dia sih pakai HP. Ketahuan ternyata. Yang deg-degan Bapak. Ini mantap Mbak. Mbak pindah atau Mbak tempatnya Mbak? Iya Pak. Biasanya di sana ya? Diusir sama Pak Camat. Hah? Diusir sama Pak Camat. Diusir sama Pak Camat? Nah, enggak apa-apa. Kenapa diusir? Itu katanya ganggu ketertiban lalu lintas. Oh, di sana. Padahal udah lama 4 tahun. Udah 4 tahun. Buka jam berapa Mbak? Mesti Bapak kadang jam 5, kadang sampai jam 12. Jam 12 malam? Iya. Sehabisnya? Alhamdulillah. Maksudnya sehabisnya, habisnya jam 12 gitu? Iya. Ke habisnya 2 bab. 2 bab? Iya. Ini lor, ini namanya tahu wale. Mbak ini tak rekam ya? Iya. Bikin konten. Berantakan ya Bapak. Oh, enggak apa-apa. Oh ini enak. Nah ini namanya Mbak siapa? Mbak Tita. Bapak saya malu Bapak. Mahasiswa kami. Amit. Iya, coba lihat. Bapak enggak dong. Enggak ada. Bentar saya kembali. Ya. Ini ibunya, Bu. Iya. Mahasiswi kami, Bu. Apa? Mahasiswi kami. Nih, Oh. Bapak kembali nih Pak. Tita. Terima kasih Mbak, Bapak. Mbak, bentar. Ya. Bapak saya deg-degan. Jadi dalam Pak Ma. Oh, Pak Ma. Ya, Pak. Mbak nanti Bapak minta waktunya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol boleh enggak setelah ini? Oh, iya boleh. Semalam-malamnya enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Di rumah ya, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nanti tak ke rumah ya. Iya. Jam berapa kira? Buat nopo-nopo. Jam berapa kira-kira? Kurang tahu ya, Pak. Sehabisnya Bu nggih? Bisa. Nggih, nggih. Iya, Pak. Oke. Nanti kita sehabisnya ini ya. Kurang lebih jam 10-an sampai jam 12-an. Ya. Iya. Nanti kita ke rumahnya. Ibu sinten, Bu? Parengasma, Bu? Siapa? Parengasma, Bu sinten? Jenengan? Bu Suhartati. Bu Suhartati dan Mbak Tita ini kita Ya, akan Pak. ngobrol-ngobrol. Makasih, Pak. Iya sama-sama Mbak. Ini tahu wale. Bapak Ibu, yang sewu. Makasih ya Mbak, nanti ya. Iya, Oke, Pak. Assalamualaikum. Ya, tahu petis Madura, tahu wale. Nah. Monggo Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udak dulur. Kali ini satu hal yang bisa kita pelajari dari mahasiswa kami yang bernama Tita Sylvia Mahartika. Ya. Di depan saya ini ada salah satu mahasiswa kami yang begitu spesial di mata saya karena apa? Karena ternyata track recordnya ini panjang gitu ya. Sebelumnya tadi Anda bisa melihat bahwa Mbak Tita ini kalau sore setelah maghrib sampai tengah malam di detik ini baru selesai jualan Tahu wali. tahu wale Iya, Mbak ya. di pinggir jalan. Agak keras nggak apa-apa. Tahu wale di pinggir jalan. Iya. Nah, sedangkan paginya sampai sore harus kuliah. Iya. Dulur, ini yang kami rasakan antara kami benar-benar mengajar atau mendidik dan satu sisi kita banyak belajar dari kehidupan mahasiswa-mahasiswa kami. Rata-rata mahasiswa kami itu nyon sewu 70-80% hidupnya begitu survive. Jadi dia kuliah bukan karena status sosial, tapi karena tuntutan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, sehingga banyak sekali kita jumpai bahwa mahasiswa kami itu kalau di luar jam kuliah dia
ada yang di restoran gitu Mbak Iya, ya, Pak. ada yang jualan. Iya, banyak. Seringkali saya jumpai juga di beberapa kafe gitu ya. Iya. Termasuk Mbak Tita ini gitu ya. Mbak Tita, kenapa kok kuliah? Karena saya ingin mengetahui pengalaman bagaimana dapatkan ilmu dari sekolah juga, pengalaman gitu Pak ini. Dulu dari SMK atau SMA Mbak? SMK Pak. Dari SMK. Iya. Jurusan Jurusan Teknik Komputer Jaringan. Teknik Komputer Jaringan. Iya. TKJ. Dan akhirnya Anda kuliah di jurusan pariwisata. Iya. Pilihan, Pilihannya. Passion. atau terjebak atau nggak sengaja? Kalau dulu jujur ya Pak, semasa sekolah dulu asalkan saya pengen di sekolah negeri biar biayanya agak berkurang. Tetapi saya salah jurusan waktu Salah itu. jurusan. Iya. Awalnya milih apa? Awalnya pengennya itu dulu di perhotelan. Ternyata Perhotelan. saya tidak masuk Pak. Jadi di TKJ ada masih kurang, Ada peluang kuotanya ya, gitu kuotanya masih ada, jadi saya di TKJ. Alasan jadi- saya cuma biayanya lebih kurang, lebih lebih murah gitu lebih ya. murah di negeri. Ya. Oke, jadi kemudian Anda memutuskan kuliah di pariwisata, Ya. itu Anda merasakan tekanan enggak? Tidak, saya enjoy aja. Enjoy? Iya. Menikmati sekali. Ingat enggak itu waktu semester berapa ya itu ya? Awal-awal ketemu Bapak itu? Semester 1 Pak. Semester 1 Iya. awal ya? Soalnya Bapak udah mulai dari dosen wali sampai dosen pembimbing saya. Oh, jadi dia mahasiswa wali saya dosen walinya. Iya, dan Pak. waktu itu saya ingat betul, jadi ketika awal bimbingan, Iya. mau pengambilan KHS, Iya, Pak. Anda kan minta tanda tangan Bapak tuh. Iya Pak. Nah, Tita ini jadi datang ke ruangan itu belum apa-apa udah gemeter, keringatnya sekarang. bentol-bentol gitu ya, keringatnya itu langsung. Saya tanya, habis jogging Mbak? Enggak Pak. Itu kok bisa kayak gitu, kenapa sih? Karena saya kalau menghadapin orang baru deg-degan gitu. Deg-degan ya, Iya. memang sebelumnya memang seperti itu juga. Iya Pak, tapi kalau udah berjalannya waktu enjoy. Itu tahu nggak kamu apa yang kamu sampaikan ke Bapak itu? Kamu bilang, Bapak ingat betul bahwa kamu bilang, Pak mohon maaf IP saya kurang gitu kan? Iya. Iya Bapak. Kok bisa menilai kurang? Wong saya melihatnya cukup loh itu. Karena saya membandingkan dengan IP teman saya yang lain sangat bagus, jadi saya agak sedikit down. Kalau akademik kemampuan saya tidak setara dengan teman-teman saya. Itu low profile atau Iya Pak. merendah itu? Enggak Pak, saya memang aku itu Pak. Tapi saya lebih suka langsung terjun ke lapangan Bapak. Oke. Iya. Passion Mbak Tita apa? Saya pengen jadi chef Pak. Pengen jadi chef? Iya, chef. Oke, sekarang semester Akhir. akhir. Nggih. Sebentar Mbak, sebelum kita menceritakan terkait dengan passionnya, coba Ya. kita ulik sedikit terkait dengan motivasi Anda kuliah. Jadi Mbak Tita ini biaya sendiri ya kuliah ya? Dibiaya sama orang tua, juga setengahnya biaya dari penghasilan Pak Wali Pak. Oh, jualan tahu wali itu Iya. juga sebagai bagian dari membiayai kuliah gitu Iya. ya. Nah, kalau Bapak boleh tahu, yang mendorong untuk kuliah itu Tita sendiri atau orang tua? Awalnya sih Bapak Bapak. bilangnya, kalau kamu nggak kuliah nanti kamu kerja apa? Kerja cuma toko gitu. Masa Bapak kerjanya di pabrik, anaknya juga ikut-ikut kayak Bapak kerja di pabrik? Iya. Di apa Mbak? Di bagian tinta Bapak. Bagian tinta? Di Iya. mana itu? Di Surabaya. Surabaya. Iya. Jadi kan pinginnya tuh anaknya tuh lebih dari Bapak. Terus Bapak bilang, jangan malu kalau terakhir miskin, tapi lebih malulah kamu kalau ilmumu sedikit gitu. Bapak bilang gitu. Jadi saya motivasi kuliah dari Bapak itu. Jangan malu terlahir miskin. Iya, Tapi malulah apabila ilmumu sedikit. ilmumu sedikit. Kasarannya miskin ilmu Bapak. Miskin ilmu. Iya. Bapak ya. Bapak bilang Bapak kayak lulusan gitu. apa?
Bapak juga semia Bapak. Semea. Ya, jadi Bapak pengen anaknya lebih dari Bapak gitu. Walaupun dihina-hina nggak apa-apa, jalan aja, life is go. Loh, faktanya dihina enggak sih, Mbak Banyak Tita? yang dihina. Banyak yang menghina. Iya. Menghina apa, Mbak? Ada yang dulu pertama kuliah cuma jualan takwale aja, Cuman sok-sokan jualan tahu kuliah. wale, kok sok-sokan kuliah. Iya, gitu. Itu banyak ya. Banyak sering dapetin, tapi sama Bapak nggak boleh didengar. Anggap aja itu motivasi kamu ke depannya biar jadi orang sukses. Kalau Bapak bilang masalah sukses itu bonus, yang penting kamu kerja keras dulu gitu. Hebat Bapak ya selalu Bapak ya. bilang gitu. Ya. Kalau Ibu, Mbak? Kalau Ibu bilang tetap merendah, meskipun banyak ilmu tetap harus merendah. Gitu Pak. Soalnya orang tua saya nggak pernah ngajari hal-hal yang kayak banyak ilmu semakin sombong, tidak. Ibu selalu bilang harus merendah nak gitu. Juga bantu di sekitar kita gitu. Dan itu dilakukan Tita Iya, sampai detik ini. sampai detik ini Pak. Akhirnya masih ada yang mencibir, Mbak? Masih Detik ada. ini masih ada ya. Ya, tapi saya nggak pernah putus asa Pak. Juga ada yang bilang mungkin setelah kuliah jadi ibu rumah tangga gitu aja, nggak kerja. Tapi saya diam aja. One day bakalan tahu Kita nanti buktikan. saya jadi apa. Cuma saya kalau ditanya selesai kuliah kerja apa, saya bilang ya nanti aja, lihat aja gitu. Ya, meskipun sebenarnya sudah ada pembuktian kan Tapi ya. Ya oke lah, nanti kita Iya, keep Pak. dulu karena masih belum lulus kan. iya Pak, nanti One day Tita akan membuktikan. Bocoran sedikit, Tita sudah ada tawaran di kapal pesiar. Keren, nanti aja ya, Mbak. Gini, iya Pak. jadi Tita itu sebenarnya support dari orang tua memang ada ya. Ada Pak. Jadi sebenarnya komplit. Tita ini paket komplit. Dorongan diri sendiri ada, Iya. Bapak luar biasa, Iya, dan Pak. Ibu selalu memberi dorongan untuk selalu merendah gitu ya. Iya, Pak. Nah kemudian, tetapi lika-likunya adalah Tita menghadapi yang namanya cibiran, Iya. ejekan, Iya. gitu ya. Dan itu tidak sedikit, Tidak sedikit, hampir tidak sedikit ya. hampir ya setiap hari ada omongan, tapi aku diam aja. Kan setiap orang punya kekurangan juga kelebihan yang berbeda-beda. Juga rezeki tidak bisa ditiru Pak. Ditiru, Iya. rezeki tidak bisa ditiru. Iya. Tapi setidaknya kita harus ada effort, Usaha. harus ada usaha gitu Iya. ya. Ingat nggak ada kata-katanya Dian Sastro tuh yang bagus banget Iya Pak. ya. Jadi Dian Sastro itu merefleksikan sosok wanita yang akademis, yang peduli pendidikan gitu kan. Iya. Dia punya quote yang menarik sekali bahwa sekalipun wanita hebat adalah wanita gimana ya? Intinya adalah sekalipun wanita itu menjadi ibu rumah tangga, Iya. tetapi pendidikan tinggi itu sangat penting untuk mendidik anaknya untuk menjadi anak yang cerdas. Iya. Gitu. Saya pernah dengar. Pernah dengar kan ya? Iya. Saya kurang tahu detailnya seperti apa. Intinya adalah sekalipun pendidikan tinggi dan ibu itu menjadi rumah tangga, ilmu itu tidak ada yang mubazir. Iya Pak. Karena sekalipun menjadi ibu rumah tangga, dia tetap akan mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang cerdas. Iya, Pak. Dari pendidikan. Iya, Sepakat? bener Pak. Soalnya saya punya, kalau orang tanya planning, saya cuma bisa diam, tapi kalau planning hidup saya, one day kalau sudah berumah tangga, saya pengen kayak punya usaha gitu Pak. Selain takwali, saya pengen besok punya homestay gitu. Soalnya homestay. ya, soalnya kan Amin. dulu waktu zaman kuliah saya pernah kerja di guide gitu Pak. Di homestay itu juga bule-bule gitu Pak. Jadi guiding bule-bule ke Oke, Mbak. pariwisata gitu. Oke Mbak Tita ya. Iya. Jadi kuliah, kalau boleh tahu SPP-nya berapa UKT-nya? Katanya 3 juta. 3 juta? Iya. 3 juta ya? Iya. Itu angka yang kecil, besar, sedang? Besar. Besar ya? Iya. 3 juta, kalau di kampus kami menjadi angka yang sangat besar.
ya bagi mahasiswa kami. Padahal kalau kita melihat di kampus-kampus yang lain 3 juta itu mungkin bahkan relatif tidak ada. Di kampus sebelah saja itu at least 5 sampai 6 dan bisa ke atas gitu ya. Iya. Di kampus kami 3 juta besar karena itulah akhirnya kami banyak berusaha untuk dekat dengan anak-anak. Kita berusaha untuk masuk di kehidupan anak-anak untuk mengetahui kehidupan yang sesungguhnya gitu ya. Tidak sedikit teman-temanmu itu minta penurunan UKT, Mbak. Kamu tidak melakukan itu? Selama ini tidak pernah? Tidak pernah, Pak. Mungkin di bawah saya masih ada yang lebih membutuhkan. Jadi saya berizinkan buat teman-teman saya yang masih banyak di bawah saya. Kamu tidak iri teman-temanmu di ACC itu penurunan UKT gitu? Kamu tidak ada perasaan, wah seharusnya saya tuh gitu? Tidak, Pak. Kenapa kamu merasa mampu? Karena Bapak pernah bilang rezeki itu sudah ada yang ngatur, harus dibagi-bagi. Jadi kalau kita mikirin pengen kayak teman itu sama saja kita egois, Pak. Tidak memikirkan teman-teman yang susahnya cari uang masih ada di bawah saya begitu, Pak. Jadi saya lebih baik tidak saya kerja keras saja gitu, Pak. Mbak, kamu kelihatan mampu banget gitu loh, Mbak. Padahal kalau saya menggali lebih lanjut, seorang Tita ini sebenarnya survive-nya luar biasa gitu. Jadi Anda sekarang jualan tahu wale? Iya, Pak. Sebelum itu jualan juga, Mbak? Enggak, Pak, jualan tak wale mulai tahun 2009. 2009 itu masih SMA, SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya. Sudah jualan tahu wale bareng ibu. Bareng ibu berdua. Merintis berdua sama ibu sama adik. Oke. Pernah jualan apa gitu waktu sekolah? Kalau di sekolah dulu waktu SMA, Pak. Sering bawa. Di sini tuh udah banyak barang-barang yang dibawa kayak jualan pentol, nasi goreng, tapi dibungkusi, Pak. Itu buat sendiri? Iya, mama yang bersama ibu. Jadi uangnya saya tabung-tabung mulai SMA itu buat biar Tita kuliah. tidak malu? Tidak malu, sekolah Pak. Gitu ya? Tidak malu, kenapa malu, Pak? Itu tidak dicibir, tidak ada yang mencibir? Alhamdulillah waktu semasa SMA tidak ada. Tidak ada ya? Malah teman saya kalau kalau libur kayak tidak enak, Pak. Jadi nggak ada alasan ke kantin. Jadi kantinnya saya yang gitu? di kelas. Jadi supplier tetapnya teman-teman di kelas itu? Iya, saya. Semua saya angkutin. Bahkan dulu sampai pernah ingat guru saya bilang, sekalian bawa gerobak saja ke sekolah. Itu cuma bercandaan aja, Pak. Soalnya saya tiap sekolah dulu seperti orang piknik, Pak. Bisa nabung berapa, Mbak, setiap hari waktu itu? Itu waktu itu dapat nabungnya itu bisa 30.000, Pak. Satu hari ya? Iya, kan dapatnya kadang orang titip dapatnya 100 gitu. Tetap diterima rupiah, ya? Tetap, Pak. Lumayan, Bapak, itu rezeki. Nah, kemudian tahu wale nih ya. Iya, jadi Pak. tahu wale Anda kerja mulai jam 5 sore, 5 sore sampai jam 12 malam. Iya. Setiap hari. Setiap hari, kadang kalau udah lihat jalanan sepi, kadang jam 11 tutup. Sudah tapi tutup. Kebanyakan jam 12. Kebanyakan jam 12. Iya, jam 12 malam. Oke. Mohon maaf ya, Mbak. Iya, Pak. Kalau boleh tahu nih untuk motivasi teman-teman gitu ya. Iya. Tahu wale itu kan sebagai lokal foodnya Banyuwangi ya. Iya, Pak. Berkekasan Banyuwangi. Kalau ngomong Banyuwangi salah satunya adalah tahu wale identik gitu ya. Dan enak loh, Mbak. Saya tadi makan enak loh. Terima kasih, Bapak. Nah itu mohon maaf nih kalau barangkali Pak. berkenan, kalau boleh tahu walenya seberapa banyak, Mbak, dalam satu hari itu? Kalau itu adonannya itu bisa sampai 2 kilo, Pak. 2 kilo? Iya, tahunya 2 bak. Tahunya 2 bak? Iya. Oh, adonannya isiannya 2 kilo? 2 kilo. Tahunya 2 bak? Iya, Pak. Mohon maaf ya. Iya, Pak, enggak apa-apa. Omsetnya? Kalau rame bisa sampai 500.000 itu masih kotornya, Pak. Kalau udah bersihnya 200.000. Tapi kalau sepi 250 itu. Itu omsetnya? Bersih? Masih kotornya. Nanti bersihnya 150-an gitu, Pak.
Itu setiap hari ya? Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Tapi semenjak corona ini jadi pengiriman kayak di Surabaya, Probolinggo. Oh, ngirim juga? Iya, Ngirim Bondowoso. apa? Tahu wale Ya itu? kalau orang pesen orangnya yang ambil gitu Oh Pak. gitu. Kalau di Surabaya itu kan ini kan corona biasanya bisa sampai 80 porsi, 100 Oh benar Pak, porsi gitu. tahu wale yang sudah digoreng atau Ya, yang... digoreng setengah matang Oh nanti gitu. dijual lagi di sana sama orangnya. Oh. Itu pun dari mulut ke mulut Pak. Nggak ada promosi yang lain. Boleh dicoba ya, tahu walenya di mana Mbak alamatnya Mbak? Di Jalan Imam Bonjol nomor 7. Nah, tepatnya ke arah perempatan Hotel Slamet, Iya. ke arah Taman Belambangan ya? Iya, Taman Apa itu Belambangan. namanya, pasar apa itu? Pasar mana? Pasar burung ya? Pasar burung, iya. Di tikungan kita. Oke Mbak, kita lanjut lagi ya. Iya Pak. Jadi selama kuliah, saya tertarik sekali nih. Jadi selama kuliah, nyun Iya, sewu Pak, nih, nggih. Tita backgroundnya TKJ, kemudian ngambil pariwisata, Iya Pak. yang dalam tanda kutip orang pariwisata itu harus memiliki basic dasar yaitu greeting dan grooming. Iya. Greetingnya berarti orang harus percaya diri untuk ngomong. Iya Pak. Groomingnya dalam tanda kutip penampilannya juga, ya kan? Iya, Artinya apa namanya, dua hal ini yang menjadi Iya. basic gitu ya. Iya Pak. Bagaimana Tita melihat dari dua hal ini dari sudut pandang kacamata Tita? Kalau saya pribadi, saya belajar berani ngadepin orang. Awalnya dulu saya lulus sekolah nggak langsung kuliah dulu Pak. Jadi saya kerja di toko HP. Alhamdulillah yang punya toko ini selalu berikan kayak ilmu. Kalau ada orang harus selalu senyum ya. Kalau ada orang selamat pagi Bu, mau beli apa gitu. Ibu dari mana gitu-gitu Pak. Saya diajari gitu cara ngadepin orang. Kalau saya nggak senyum, saya dimarahin dulu Pak. Jadi saya belajarnya pengalaman langsung terjun itu Pak. Dari situ. Dari situ sampai sekarang alhamdulillah ya? terbawa. Jadi Tapi gemeternya nggak hilang. itu nggak bisa hilang Pak. Nggak tahu Pak kenapa saya kadang juga heran. Nggak masalah, nggak masalah. Dan ada satu hal lagi, saya belajar dari Tita bahwa Tita menjadi salah satu mahasiswa yang magang di hotel bintang 5. 5 Itu hotelnya juga internasional. internasional, JW jaringan internasional ya. Iya Pak. JW Marriott. Marriott Surabaya. Iya Pak. Di saat banyak teman-temanmu kesulitan mencari tempat magang, Iya. seorang Tita Sylvia keterima di JW Marriott Surabaya. Iya Pak. Biasa atau bangga? Yes. Ya ada kebanggaan tapi kata ibu harus merendah jadi biasa aja Pak. Alhamdulillah di JW Marriott dapat ilmu banyak. Bagian apa Mbak? Bagian di Gedemasi. Oh yang Itu di kitchen di itu cook ya? kitchen, iya. Cook Tapi kitchen. saya live sering- cooking. Ya, live sering disuruh in charge di pavilion. Sering in charge? Ya, dengan di pavilion saya belajar banyak. Seringkali kalau misalkan ada session Japanese sushi, nanti saya, Mbak mohon maaf saya boleh belajar? Iya silakan, nanti sama mbaknya. Oh, waktu ada tamu saya disuruh bikin itu. Jadi Sering Tita- live cooking di Tita itu tidak minder sama sekali. tidak Pak. Dunia kitchen itu kejam loh Mbak. Tahu siapa itu? Chef Juna. Iya. Ya, Chef Juna kembaran saya itu. Kan itu merefleksikan dunia kitchen tuh, Iya. dunia chef itu. Artinya bukan masalah kejamnya sih, mereka artinya benar-benar disiplin sih Iya, gitu. Pak. Penekanannya disiplin. Termasuk Pak Kaprodi kita kan beliau merepresentasikan seorang chef itu harus disiplin. Iya, harus. Komitmennya harus kuat karena itu berkaitan dengan taste, Iya, berkaitan Pak. dengan rasa. Iya. Dapurnya dapurnya hotel itu kan ada di kitchen. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Customer satisfaction itu ada di kitchen. Nah, saya aja Mbak ya, saya aja ketika terjun di dunia kitchen saya nggak tahu bisa survive atau enggak gitu. Iya, Pak. Karena tekanannya luar biasa gitu. Iya. Tidak bisa dipungkiri. Tita bisa bertahan itu. Bisa. Soalnya itu fashion saya.
Itu kamu saya nggak enjoy. ada tekanan sama sekali? Alhamdulillah tidak. Di dalam Di dalam enak semua ya? enak semua. Senior-seniornya? Enak semua alhamdulillah. Walaupun awal-awal magang 3 bulan ya begitu Pak. Harus ada drama dulu, tapi Dramanya gimana itu? kalau awalnya kan saya kan dibentak itu. Awalnya saya nangis, terus akhirnya saya tahu alur-alurnya. Oh alah, oke, harus tatak gitu katanya senior saya. Lost pray God gitu. Sampai sekarang kalau misalkan kalau salah ya harus berani tanggung jawab Pak. Kalau salah dimarahin ya diam, kalau kita benar, kalau disalahkan ya harus tegas Pak gitu. Iya. Kamu udah ditawarin extend, Mbak? Waktu itu pernah di extend, terus akhirnya saya bilang saya ada itu Bu, habis ini ada ngerjain laporan, terus sidang, akhirnya nggak jadi di extend. Sebenarnya mau di extend Pak. Nggak, maksudnya ketika lulus nanti ada tawaran nggak dari sana, ada kemungkinan? Waktu itu ada sih, tapi saya bilang insya Allah gitu Pak. Oke. Planning Tita, oke, sekarang masih mengerjakan TA ya. Oke, berharap bimbingan saya. Iya Pak. Apes ya, dapat dosen pembimbing killer. Bimbingan saya. Tapi Pak Mas enak. Udah, nggak usah. Artinya itu lip service, dalam hati itu. Waduh, apes banget ini. Banyak yang sudah membuktikan, tapi ya setidaknya saya tahu standarnya mahasiswa Pak. seperti apa. Jadi treatmentnya tidak bisa digeneralisir ya. Iya Pak. Nah, planningnya Tita nanti ketika sudah lulus mau kemana? Planningnya ya itu Pak, di pesiar itu Pak. Kapal pesiar? Iya. Tapi sama Masih mendaftar, sudah dikontrak atau? itu saya rahasiakan dulu ya Pak, Oh, biar gitu. impian kalau sudah Terrealisasi baru saya biar orang melihat itu iya. ya. Jadi saya tiap dibilangin orang, ditanya-tanya ya nanti lihat aja gitu. Bismillah ya. Bismillah Pak. Oke, tidak terasa sudah berapa menit Mas? Udah cukup lama ya Mbak Tit. Iya. Bapak minta maaf kalau banyak mengganggu waktunya. Mungkin mendekati terakhir yang ingin saya tanyakan sekali lagi. Pak. Motivasi hidupnya Tita itu apa sih? Kalau motivasi hidup saya ingin mengangkat derajat orang tua saya Pak. Kan saya kan hidupnya juga masih pas-pasan, sulit. Jadi saya besok pengen orang tua saya bahagiain orang tua itu Pak. Juga pengen usaha saya berkembang gitu. Tita melihat teman-teman Anda itu seberapa besar sih pengaruhnya untuk membentuk karakter seorang Tita? Teman-teman di kampus, apalagi teman-teman sekelas, lebih support Pak. Supportnya seperti apa? Ya mesti mereka order gitu Pak, tak walik. Jadi gitu ya? jadi saya semangat Pak. Jangan-jangan setiap sempro ujian gitu Tita tahu waliknya. Kayak waktu itu ada kakak tingkat yang pesen itu Pak di saya. Pokoknya apapun innocent ya, tidak Iya. malu, Gak usah tidak malu. jaim. Iya. Yang penting Apa adanya. Iya. bisa mendapatkan profit, itu ya, profit oriented, tetapi tetap rendah hati gitu Iya ya. Pak. Kan kadang-kadang orang kan malu. Pernah teman saya bilang, kamu nggak malu jualan takwali di depan jalan gini? Nggak malu, ngapain malu? Kalau aku nggak jualan, aku nggak dapat uang gitu. Oke. Mbak Tit, last question. Iya. Bisa sampaikan ke dulur-dulur yang sedang nonton, Ya Pak. yang saat ini banyak tuh teman-teman Anda, Ya. adik-adik Anda gitu ya, yang sebenarnya secara ekonomi berkecukupan, Iya. disupport orang tua, Iya. uang ada, Iya Pak. tetapi kuliah males-malesan Mbak. Sampaikan Mbak. Beri motivasi Mbak. Nggak pinter Pak. Nggak apa-apa. Gimana Pak? Silakan versinya Tita. Tita melihat
ada teman-teman Anda, Iya. adik tingkat Anda, atau siapapun yang sedang melihat acara ini, Iya. yang secara ekonomi mampu, support orang tua luar biasa, Iya, Pak. gitu ya, tetapi kuliah males-malesan atau sekolah males-malesan gitu, silakan diberi motivasi, Mbak. Kalau dari saya tetap bersyukur kalau memang orang tuanya mampu dan kalian memang terakhir dengan keluarga yang sangat mampu. Jadi jangan pernah malas-malasan untuk mengerjakan sesuatu yang ingin. Aduh, saya nggak pinter, nggak bisa motivasi. Ini kelebihannya Tita, Nggak apa-apa, silakan, Mbak. Saya nggak pernah motivasi orang, Nggak Pak. apa-apa. Kali ini harus kita tunjukkan. Intinya sih ya, Pak ya. Intinya aja kalau kalian ingin sukses ya harus kerja keras. Jangan pernah mikirin aku besok harus jadi orang sukses. Yang penting kerja keras dulu. Masalah sukses itu adalah bonus. Oke, satu lagi. Kalau tadi bagi teman-teman Anda yang secara ekonomi mampu, Iya. sekarang bagi teman-teman Anda atau adik-adik Anda atau siapapun yang sedang Iya. nonton yang secara ekonomi kurang, Iya. dorongan motivasi orang tua kurang, Iya. ekonomi kurang, tapi dia punya semangat untuk Oh, lebih. iya. Motivasinya seperti apa, Mbak? Kalau saya pribadi tetap semangat, nggak perlu dengar omongan kanan kiri, yang penting kerja keras, make your dream come true in your life, semangat terus. Hidup itu pasti berputar, Tuhan tidak pernah tidur, gitu. Semangat terus. Terima kasih Mbak Tita Iya. Sylvia. Siapa? Mahartika. Tita Sylvia Mahartika. Dari awal saya melihat Tita ini memiliki potensi yang mungkin dirinya pada waktu itu belum tahu tuh. Dia selalu bertanya pada saya, Pak, saya tidak punya potensi. Punya. Iya. Kamu tidak, ingat enggak itu waktu itu? Iya, Pak. Kamu punya potensi. Apa itu? Tak bocorkan. Adalah tabiat. Apa itu? Ya, apa itu tabiat? Buka sendiri. Oh, iya. Jadi setidaknya Tita ini memiliki hati yang apa namanya, dia punya potensi dari situ. Ya, dulur-dulur sekalian, mudah-mudahan Mbak Tita Sylvia ini bisa memberikan banyak motivasi. Di tengah dia merasa sangat terbatas untuk bisa memberikan penjelasan gitu. Tapi sebenarnya dari apa yang kamu lakukan, Mbak, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda tindakan Anda gitu ya, apa yang Anda gestur-gestur tubuh yang Anda sajikan, sebenarnya itu semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, Mbak, dan itulah motivasi sejati gitu. Tetap semangat ya. Iya, Pak, semangat terus. Salam Pak. untuk Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Tahu baliknya lancar. Amin, amin. Dan satu pesan saya, cepat lulus. Iya, Pak. TA-nya dikerjakan. Ya kemarin sempet saya berhenti ngurusin di itu. Iya. Oke, terima kasih dulur-dulur sekalian. Sekian tadi yang bisa kita ceritakan sekilas selayang pandang terkait dengan Tita Sylvia. Di lain kesempatan saya akan coba menyajikan lagi kisah-kisah inspiratif dari orang-orang terdekat kita yang sebenarnya kita banyak terinspirasi dari orang-orang seperti Tita ini. Dan di sekitar saya banyak sekali. Siapa berikutnya? Tetap pantau channel kami. Saya Mas Mukti, Tita Sylvia, Dika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.